Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tutorial ini dapat bermanfaat sebagai ilmu untuk bertahan dari serangan hacker. Bagaimana kita dapat bertahan dari serangan hacker jika kita sendiri tidak tahu bagaimana melakukan hacking? Ingat, tutorial ini dibuat untuk melakukan pertahanan dari serangan hacker, bukan untuk merusak. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Bagaimana cara melakukan hacking yang umum dilakukan oleh hacker. Kita lihat sini. Pertama-tama, hacker biasanya melakukan teknik footprinting. Footprinting, apa itu footprinting? Footprinting adalah mencari informasi sebanyak mungkin target yang akan dijadikan sebagai sasaran hacking. Bagaimana mencari target hacking? Ada banyak cara, terutama dengan menggunakan dari search engine. Seperti ini, kita lihat. Nanti kita bisa download. Saya akan berikan di link description-nya ya. Dengan cara melakukan Google Docs character sheet seperti ini. Ya, misalnya contoh di sini ada banyak cara ya. Misalnya kita lihat search filternya di sini ada in text ya. Jadi kita lihat sini ada in text, lalu keyword yang ingin kita cari. Contohnya seperti ini misalnya. Oke, ini kita ingin melakukan teknik melakukan footprinting. Oke. Kita akan coba melakukan keywordnya, misalnya contoh adalah web server, gitu ya. Nanti kita akan ketemu semua ya yang website yang isi dari website tersebut adalah tentang web server, seperti itu ya. What is web server? Jadi semua kita ketemu ya teks-teksnya seperti itu mengenai yang isinya adalah tentang web server. Kita bisa ganti, misalnya kita lihat di sini apa aja informasinya. Oke, in URL. Kita bisa lihat tuh ya, ada in URL. Oke, misal contoh adalah ini kita fokus di in URL, misalnya kita coba ketik seperti ini. Misal contoh adalah maka di sini kita lihat in URL-nya kita bisa kena ya sini yang berkaitan dengan web toko itc.com itu apa aja ya, fokus di website ini aja seperti itu, kita bisa dapatkan informasinya. Oke, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya ya yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk lakukan footprinting. Teknik footprinting ini udah umum dilakukan ya dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin menggunakan menggunakan teknik pencarian dari Google. Nah, ada lagi ya teknik yang bisa dilakukan ya menggunakan mencari mengetahui DNS zone dari target ya. Contohnya seperti ini. Ya, jika kita sudah mengetahui website target, kita coba cara yang paling sederhana menggunakan teknik misal contoh into DNS.com, misal contoh seperti itu ya. Nah,
Oke, kita lihat di sini misalnya saya akan ketik nama domainnya seperti itu, contohnya aja. Dia nanti akan lakukan searching dan kita akan mendapatkan secara detail mengenai domain tersebut, menggunakan IP publiknya adalah apa. Nah, kita bisa menemukan di bagian sini. Oke, itu ya, bisa kita lihat untuk yang digunakannya ada IP-nya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini informasi yang sangat penting ya untuk hacker, seperti itu ya, mendapatkan informasi seperti itu. Nah, dia NS-nya juga di sini ketahuan ya, dia nginduk di name server mana sebagai untuk servernya seperti itu. Oke, ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya, ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan itu. Oke, di sini untuk record-nya ini adalah IP yang digunakan ya, IP yang digunakan itu. Nah, dari sini kita akan coba melakukan yang lebih dalam lagi, menyelidiki ya mengenai IP ini. Gitu. Mungkin kita bisa paste di browser. Oke, di sini ya. Ini berarti terdapat web servernya ya. Di sini ada berarti ada web servernya. Gitu. Kita lanjut ya menganalisis lagi ya dengan menggunakan teknik-teknik yang lainnya seperti itu. Misalnya contoh tadi adalah into DNS server. Kita juga bisa menggunakan cek DNS. Ya, kita juga bisa menggunakan DNS checker. Begitu. Dengan mengetik nama targetnya langsung seperti ini. Oke. Oke, kita ingin cek untuk ARI code-nya, kita bisa search, lakukan search. Oke. Nah, gini lihat di sini untuk ARI code tersebut bisa di-ping di berbagai negara dengan IP-nya adalah ini ya. IP-nya kita juga bisa cek di sini yang lainnya ya. Kita bisa cek yang lainnya seperti dari name server. Jadi kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari target yang akan digunakan atau yang akan diserang seperti itu. Nah, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh seperti itu. Nah, oke, setelah itu bisa aja setelah mendapatkan target dengan mengetahui IP, name server dan lain-lain seperti itu. Kita juga bisa melakukan teknik berikutnya yaitu menggunakan teknik lebih lanjut mengenai scanning. Oke, mengenai teknik scanning bisa kita lihat di sini. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan teknik scanning. Scanning apa? Ya, umumnya kita akan melakukan teknik scanning port. Apa itu port? Oke, port ada dua ya secara umum. Port ada dua. Pertama adalah port secara fisik. Port secara fisik kita udah mengetahui. Contohnya adalah port USB. Artinya secara fisik ya. Port apalagi ya, port printer ada memang secara fisik bisa dipegang. Dan port secara software. Oke, port secara software. Port secara software artinya port ini akan aktif jika software tersebut berjalan ya. Port ini akan aktif jika software tersebut berjalan. Contoh, kita lihat di sini. Saya menggunakan software dari XAMPP dengan menjalankan servisnya adalah Apache.
Dan di sini dia menggunakan port 80. Oke, dia menggunakan port 80. Andai kata port 80-nya kita stop, maka service akan tidak berjalan. Jadi apa sih pentingnya dari port? Begitu. Mengapa hacker selalu ingin mencari port-port yang terbuka yang akan dijadikan target. Jadi seperti ini ya. Port bisa kita ibaratkan adalah sebuah rumah yang mempunyai berbagai macam pintu dan jendela. Gak mungkin kan sebuah rumah tidak mempunyai pintu dan jendela. Jadi sangat tidak mungkin semua rumah tidak mempunyai pintu dan jendela. Seperti itu. Dan pintu ini harus diamankan benar-benar agar tidak dimasuki oleh pencuri. Bahkan ketika kita mengamankan dengan berbagai cara, masih bisa aja dilakukan pencurian dengan menganalisis. Contohnya adalah kunci yang dipakai atau gimana. Jadi ini sangat posisinya harus up to date ya. Up to date artinya kita harus mengupdate terus informasi mengenai sistem keamanan ya yang akan kita pegang seperti itu. Itu adalah definisi dari port seperti itu. Contoh kita lihat di sini, biasanya banyak hacker menggunakan untuk melakukan scanning port bisa menggunakan software Nmap ya. Nmap itu bisa berjalan di Linux atau bisa juga berjalan di Windows. Ada juga yang menggunakan selain Nmap, contohnya adalah di sini kita lihat saya menggunakan Advanced Port Scanner. Kita lihat contohnya di sini. Ketika saya menggunakan Advanced Port Scanner, saya akan coba melakukan scanning di localhost. Kalau misalnya, bagaimana kalau kita ingin melakukan scanning langsung ke IP, bisa aja dari IP yang sudah kita dapat, tinggal kita copy di sini, ya, langsung kita melakukan scanning. Contohnya seperti ini, lalu kita masukkan port-port yang akan kita lakukan scanning, ya, port-port apa aja yang akan kita lakukan scanning. Oke, kita lihat contoh. Saya akan coba lakukan scanning. Untuk lakukan scanning ini berarti kita harus online ke internet ya, seperti itu. Nah, di sini akan terus didapatkan. Oke, lihat di sini statusnya ada live. Oke, statusnya live, maka kita bisa memastikan bahwa website ini berjalan ya, seperti itu. Dan lagi informasi yang sangat penting saya dapat di sini adalah dia menggunakan software dari Apache ya. Nah, di situ kita akan bisa juga dapat lagi di sini menggunakan FTP dengan softwarenya adalah Pure FTP. Port 80-nya adalah posisinya adalah live seperti itu. Sekarang kita coba lihat menggunakan teknik localhost. Localhost, oke, localhost. Sini saya akan coba localhost dan menjalankan sini ya, Apache. Kita lihat statusnya portnya open, 80 open. Sekarang saya akan coba scanning. Kita lihat, oh live ya, saya hidup ya di sini kita lihat. Oke, nah ketahuan ya di sini software yang saya sedang gunakan di sini adalah SAM, ya ketahuan ya, SAM seperti itu. Apache kita lihat sini, oke ketahuan. Nah seperti itu ya, ketahuan ya. Oke kita lihat. Nah oke seperti itu ya. Bagaimana ketika port ini saya akan coba tutup, ya, saya akan coba tutup. Terus saya tutup ya port 80-nya. Seperti itu. Oke, ini juga sama ya, MySQL 3306. Nah, saya tutup juga. Ya, karena saya juga bisa di sini melakukan scanning misalnya 80 3306 seperti itu. Saya coba lagi lakukan scan. Kita lihat setelah itu kita bisa lihat di statusnya ya di sini. Oke,
karena saya melakukan sini, oke, karena saya melakukan close ya dari posisinya dari port saya, maka di sini saya nggak kedetek bahwa saya melakukan software sum seperti itu. Namun ya ketika kita menutup, nggak mungkin sebuah port 80 itu harus ditutup. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau port 80 ditutup, maka otomatis kita nggak akan bisa browsing web tersebut. Jadi mau nggak mau, web ada yang mana memang port tidak boleh ditutup seperti itu ya. Karena kalau ditutup otomatis softwarenya tidak berjalan. Ada banyak port-port yang digunakan dan ketika kita mengetahui port-port yang tadinya open, maka yang dilakukan next oleh hacker ya, selanjutnya adalah di sini melakukan enumeration. Apa itu? Di sini kita lihat untuk enumeration di sini adalah telaah intensif terhadap sasaran yang mencari user account, APSA, network interface and share, dan aplikasi untuk mendapatkan mana yang proteksinya lemah. Jadi setelah lakukan scanning dan didapat, dia lebih intensif dan mencari informasi dengan melakukan teknik enumeration ya, mendapatkan informasi telaah mana yang kira-kira lemah. Bisa aja hacker melakukan komunikasi ya dan bertanya di forum-forum hackers begitu. Oke ya, ada banyak cara, oke. Dan nanti di pembahasan berikutnya saya juga akan memberikan teknik bertahan bagaimana agar sistem kita itu tidak bisa dilakukan footprinting, tidak bisa dilakukan misalnya contoh scanning seperti itu, enumeration, maka kita akan coba bertahan ya, kita akan coba bertahan dari serangan hacker. Maka lebih baik kita berusaha daripada tidak berusaha sama sekali. Untuk itu jangan lupa di subscribe tutorial ini, mungkin bermanfaat untuk security keamanan. Di subscribe dan lonceng, ikuti lagi tutorial yang lebih seru saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.